Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Agustria, NIM 055193816 dari UPJJB atau T Daerah Batam. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas praktik 3 pemrograman berbasis desktop, yaitu sistem manajemen restoran berbasis objek. Satu, untuk pendahuluannya adalah pada tugas praktik ini, saya membuat sebuah program sederhana yaitu sistem manajemen restoran menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Program ini dibuat untuk membantu pengelolaan menu dan pesanan pelanggan di sebuah restoran sederhana. Program yang dibuat mampu menyimpan berbagai jenis menu seperti makanan, minuman, dan dessert. Selain itu, program juga dapat menerima pesanan pelanggan, menghitung total pembayaran, dan menampilkan struk pembelian. Dalam proses pembuatannya, saya menerapkan beberapa konsep penting dalam operasi, yaitu abstrak, inheritance, polymorphism, interface, ArrayList, dan string. Dengan menggunakan konsep-konsep tersebut, program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat dikembangkan apabila dibutuhkan fitur baru di masa yang akan datang. 2. Analisis kebutuhan sistem. Sebelum membuat program, saya terlebih dahulu menganalisis kebutuhan yang diperlukan oleh sistem restoran berdasarkan studi kasus yang diberikan. Sistem harus dapat melakukan beberapa hal, yaitu 1. Menyimpan data menu restoran. 2. Membedakan jenis menu menjadi makanan, minuman, dan dessert. 3. Menampilkan seluruh daftar menu. 4. Menerima pesanan dari pelanggan. 5. Menghitung total harga dari pesanan yang dipilih. 6. Memproses pembayaran pelanggan. 7. Menampilkan struk pembayaran. 8. Memungkinkan penambahan menu baru tanpa mengubah banyak kode. Agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka saya menerapkan konsep OOP, sehingga setiap bagian program mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. 3. Implementasi konsep abstraksi. Pada program ini, saya menggunakan kelas abstrak yang bernama menu. Menurut saya, penggunaan kelas abstrak sangat cocok karena semua menu di restoran memiliki atribut yang sama, yaitu nama, harga, dan kategori. Namun setiap jenis menu memiliki informasi tambahan yang berbeda. Kelas abstrak menu memiliki atribut seperti yang saya tampilkan di screenshotan aplikasi Java, yaitu string nama, titik koma, double harga, titik koma, string, kategori, titik koma. Selain itu terdapat metode abstrak seperti screenshotan dari aplikasi Java, yaitu abstract void, tampil info, tutup kurung, titik koma. Metode ini sengaja dibuat abstrak karena cara menampilkan informasi untuk makanan, minuman, serta dessert berbeda-beda. Dengan adanya abstraksi detail implementasi dapat disembunyikan sehingga pemrograman dapat menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. 4. Implementasi inheritance. Untuk mengurangi penulisan kode yang berulang, saya menerapkan konsep inheritance atau pewarisan. Kelas menu dijadikan superkelas, sedangkan kelas makanan, minuman, dessert menjadi subkelas yang mewarisi atribut dan metode dari menu. Kelas makanan. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data makanan. Selain mewarisi atribut dari menu, kelas ini mempunyai atribut tambahan seperti yang saya tampilkan hasil screenshotan dari aplikasi Java, yaitu string, tingkat pedas, titik koma. Contoh objeknya adalah seperti screenshotan aplikasi Java, seperti inilah contoh objeknya. Makanan M1 sama dengan new makanan buka kurung, koma di atas nasi goreng, koma 25.000, makanan sedang tutup kurung. Informasi yang ditampilkan: poin 1 nama makanan, poin 2 harga, poin 3 kategori, poin 4 tingkat kepedasan. Yang B adalah kelas minuman. Kelas minuman juga mewarisi kelas menu.
Atribut tambahan seperti yang screenshotan hasil dari program Java atau aplikasi Java, yaitu string ukuran titik koma. Contoh seperti screenshotan hasil Java juga, seperti itulah contoh hasil dari menu minumannya M2 sama dengan new minuman, kurung, koma atas jasa alpukat 18.000, minuman besar kurung. Data yang ditampilkan nama minuman, harga, kategori, dan ukuran minuman. Kelas C yaitu kelas dessert. Kelas dessert digunakan untuk menyimpan data menu penutup. Atribut tambahan seperti tertera hasil screenshotan program Java atau aplikasi Java, string rasa, titik koma, contoh sama seperti yang saya screenshot di aplikasi Java juga. Seperti itulah data yang ditampilkan, yaitu nama dessert, harga, kategori, dan rasa dessert. Nomor 5, implementasi interface. Selain menggunakan inheritance, saya juga menggunakan interface bernama pembayaran. Saya cas ya. Selain menggunakan inheritance, saya juga menggunakan interface bernama pembayaran. Interface ini berisi metode seperti screenshotan hasil Java, void, proses pembayaran, berkurung, tutup kurung, titik koma. Menurut saya, penggunaan interface membuat sistem menjadi lebih fleksibel. Misalnya saat ini pembayaran hanya menggunakan uang tunai, tetapi di masa depan bisa ditambahkan pembayaran QRIS atau KRIS, pembayaran kartu debit, pembayaran kartu kredit, dan pembayaran e-wallet, tanpa harus mengubah struktur program yang sudah ada. 6. Implementasi polymorphism. Implementasi polymorphism. Pada tugas ini saya menerapkan konsep polymorphism. Semua objek turunan dari kelas menu dapat disimpan dalam satu array list yang sama. Contoh seperti hasil screenshotan aplikasi atau program Java di bawah ini. Bisa kita lihat semuanya ada di sini. Walaupun objek yang disimpan berbeda jenis, semuanya dapat dipanggil menggunakan metode yang sama. Dan ini juga hasil screenshotan dari aplikasi Java. Kita tinggal mengetikkan tampil info, berkurung, tutup kurung, titik koma. Ketika program dijalankan, Java secara otomatis akan memanggil metode tampil info, berkurung, tutup kurung yang sesuai dengan objeknya masing-masing. Menurut saya, polymorphism sangat membantu karena membuat kode menjadi lebih singkat dan mudah dikelola. 7. Penggunaan array list. Saya memilih menggunakan array list dibandingkan array biasa karena jumlah menu restoran dapat berubah sewaktu-waktu. Contohnya seperti screenshotan aplikasi Java yang di bawah ini, yaitu array list menu, daftar menu sama dengan new array list, kurung, tutup kurung, titik koma. Kemudian menu dapat ditambahkan seperti hasil dari program Java yang saya screenshot di bawah ini. Keuntungan menggunakan array list yaitu 1. Ukuran data dapat bertambah secara dinamis. 2. Tidak perlu menentukan ukuran array sejak awal. 3. Lebih mudah melakukan penambahan atau penghapusan data. 4. Mendukung banyak metode yang mempermudah pengolahan data. Menurut saya, penggunaan array list sangat cocok untuk aplikasi restoran karena daftar menu bisa saja berubah sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan string. Pada program ini, tipe data string digunakan untuk menyimpan informasi berupa teks. Contoh, seperti hasil screenshotan aplikasi Java atau program Java, string nama sama dengan nasi goreng, string kategori sama dengan makanan, string ukuran sama dengan besar, string rasa sama dengan coklat. Penggunaan string memudahkan program dalam poin 1 menyimpan nama menu, poin 2 menampilkan kategori menu, poin 3 menyimpan ukuran minuman, poin 4 menyimpan rasa dessert, poin 5 menampilkan informasi kepada pengguna. Selain itu, string juga mudah digunakan ketika ingin menggabungkan teks untuk membuat tampilan jadi lebih menarik. 9. Alur kerja program. Secara umum, alur kerja program yang saya buat adalah sebagai berikut. 1.
program dijalankan. 2. Sistem membuat daftar menu restoran. 3. Menu makanan, minuman, dan dessert dimasukkan ke dalam array list. Sistem menampilkan seluruh menu yang tersedia. 5. Pelanggan memilih menu yang ingin dipesan. 6. Sistem menyimpan pesanan pelanggan. 7. Total harga dihitung berdasarkan menu yang dipilih. 8. Pelanggan melakukan pembayaran. 9. Sistem memproses pembayaran. 10. Struk pembayaran ditampilkan. Dan 11. Program selesai. Dengan alur tersebut, proses pemesanan di restoran menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami. Dan inilah contoh hasil output yang screenshot dari program Java atau aplikasi Java. Semua setelah dilakukan praktek yang di atas, keluarlah hasil output program seperti yang saya tampilkan di screenshotan ini, yang di bawah ini. Dan yang terakhir, setelah saya menjelaskan semua yang saya kerjakan secara sendiri dan berdasarkan dari materi-materi yang saya pelajari selama satu semester ini dari pemrograman berbasis desktop, itulah hasil yang saya dapat. Mohon maaf sebelumnya ibu bapak saya belum bisa menampilkan link untuk aplikasi Java-nya sendiri karena kemarin kebetulan error dan hilang semua, tapi saya sudah sempat screenshot satu persatu. Dan yang terakhir untuk kesimpulannya adalah berdasarkan tugas yang telah saya kerjakan, saya memahami bahwa konsep Object Oriented Programming atau OOP sangat membantu dalam membangun sebuah program yang terstruktur dan mudah dikembangkan. Pada program sistem manajemen restoran ini, saya menerapkan berbagai konsep OOP seperti abstraksi melalui kelas abstrak menu, inheritance pada kelas makanan, minuman, dan dessert, serta polymorphism yang memungkinkan berbagai objek disimpan dalam satu array list. Selain itu, penggunaan interface membuat sistem menjadi lebih fleksibel, sedangkan array list mempermudah pengelolaan data menu yang jumlahnya dapat berubah sewaktu-waktu. Melalui praktik ini, saya menjadi lebih memahami bagaimana konsep-konsep OOP yang dipelajari di teori dapat diterapkan secara langsung dalam pembuatan aplikasi sederhana. Menurut saya, pendekatan OOP membuat program lebih rapi, mudah dipelihara, dan lebih siap untuk dikembangkan menjadi sistem yang lebih besar di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf lagi, saya ucapkan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya seperti ini saya bisa membuat praktek yang Bapak Ibu berikan soalnya. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan praktek ini di dunia nyata atau di dunia kerja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu.